Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, slide-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat ya. Nggak terasa sudah 4 pekan, sudah pertemuan keempat materinya. Dan teman-teman sudah cukup luar biasa membuat resume di mana? Di media sosial, juga membuat tugas-tugasnya ya. Namun ada beberapa yang tugas-tugasnya masih belum clear, bahkan sama sekali belum kumpul ya. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau saya nilai tugas transparan ya. Berapa dapat nilai berapa dapat nilai berapa. Ya nggak pernah ngumpulkan nilai tugas ya mohon maaf nilainya pasti 0. Ya, jadi saya selalu memberikan apresiasi buat mahasiswa-mahasiswi yang memang benar-benar minat belajarnya tinggi, lalu merespon semua tugasnya dengan baik ya. Nilainya pasti akan saya berikan. Sementara sebaliknya ada juga pasti mahasiswa yang responnya negatif atau responnya biasa-biasa aja ya sama. Kalau mahasiswa-mahasiswi responnya biasa-biasa saja, ya sayanya juga ikutan biasa-biasa saja. Bahkan saya lupa nanti, Pak saya mahasiswa Bapak, nilainya mana? Wah namanya siapa ya? Saya nggak pernah tahu mahasiswa namanya kamu. Akhirnya nilainya 0 ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, materi pertemuan keempat adalah kita makin meningkat masuk ke dalam tentang konsep SISPO dalam sebuah manajemen. Nah, saya flashback sebentar teman-teman ya. Ini tugas pekan yang kemarin ya, pekan pertama masih ingat semua. Lalu tugas pekan 1 dipertajam dengan tugas pekan kedua dengan karakteristiknya dari hierarki, dari karakteristik, lalu pekan ketiga kemarin makin lebih tajam lagi teman-teman sudah mulai bisa membuat visi misi perusahaan ya walaupun masih banyak yang bocor-bocor biarin aja namanya belajar dan tujuan berdirinya perusahaan, struktur organisasi bagiannya, job desk-nya serta analisa SWOT. Nah, gini teman-teman, kenapa di awal mata kuliah SIM ini saya arahkan bahwa teman-teman harus sudah membuat atau belajar membuat sebuah perusahaan. Nah, kedepannya teman-teman berpikir bahwa kedepannya teman-teman adalah seorang manajer. Ya. Jadi mindsetnya teman-teman ketika bekerja adalah ketika sudah dapat mata kuliah SIM, mindset pertama adalah teman-teman bukan buruh pabrik, teman-teman bukan operator, tapi teman-teman adalah level supervisor atau level manager. Nah, otomatis kalau level manager, level supervisor berarti dia punya bawahan. Ya, dia punya yang dipimpin, ya. Kan supervisor atau manager kan levelnya adalah level leader. Sekarang coba saya tanya sama teman-teman, leader apa sih? Ada yang tahu nggak sebelum kita masuk materi? Leadership itu apa sih? Ada yang tahu? Leader, what is a leader? Naila? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya. Pemimpin. Oke. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya leader adalah pemimpin. Leader adalah kepemimpinan. Tapi ketika nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, sekali lagi ya teman-teman ya, S1 itu levelnya bukan operator. S1 itu levelnya adalah minimal supervisor. Bahkan kalau teman-teman bisa punya kemampuan yang luar biasa, nanti bisa berkompetisi, adalah level manager. Berarti teman-teman adalah seorang leader, seorang pemimpin. Nah, leader itu bukan pemimpin ya. Nanti ketika bekerja, leader itu adalah seni mewarnai orang lain. Ya, seorang leader adalah orang yang bisa memberi warna orang lain. Memberi warna artinya memberikan pengaruh. Jadi disebut leader ketika dia bisa mempengaruhi bawahannya.
Ya, nggak semua leader bisa punya pengaruh. Ada juga pemimpin yang cuma teriak-teriak aja. Ada juga pemimpin yang cuma bisa suruh-suruh aja. Dia nggak bisa punya pengaruh. Leader yang baik adalah leader yang menguasai bawahannya. Menguasai dalam arti positif ya. Yaitu leader yang bisa memberikan pengaruh pada bawahan. Nah, dalam sebuah perusahaan pilihannya kan cuma ada dua ya. Nanti kalau bekerja ya, saya kasih tulisan di sini ya. Sebagai pengantar untuk materi. Ketika bekerja, pilihannya ada dua. Yang pertama, you are a leader, ya, or you are a follower. Nah, dalam dunia organisasi pasti cuma ada dua. Kita sebagai leader atau kita sebagai follower. Leader adalah tadi apa? Yang memberikan pengaruh, yang memberi warna organisasi. Ya. Kita nggak bicara teori ya. Kalau teori ya leader itu memimpin. Tapi tidak semua leader bisa memberikan warna pada organisasinya. Nah, kalau leader adalah yang memberi warna, berarti kalau follower apa berarti teman-teman? Kalau follower? Yang diberi warna. Yes, betul. Terima kasih. Yang diberi warna. Nah, jadi dalam sebuah organisasi cuma ada dua ya. You are a leader or you are a follower. Kamu seorang pemimpin yang siap memberikan warna pada organisasi atau kamu seorang follower, yaitu orang yang siap diberi warna. Pak, bagaimana kalau posisinya dia bukan leader, bukan follower? Maksudnya apa? Dia diminta memberi warna nggak bisa. Dan dia juga diberi warna nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia sering ngeluh, sering ngomel, sering ngeyel. Nah, ini penyakit follower. Penyakit follower itu 5M, teman-teman. 5M penyakit follower. Apa aja? Dia sering ngeluh, sering ngeyel, apalagi nih? Sering ngedumel, sering ngomel, dan satu lagi sering ngegosip. Nah, ini berarti bukan follower. Jadi ketika nanti Anda punya follower yang 5M, atau Anda sendiri yang 5M, pilihannya adalah check out. Keluar dari organisasi. Kenapa? Karena Anda bisa merusak yang namanya organisasi. Ya, ini flashback ya. Ini untuk membahas tentang kenapa kemarin teman-teman saya minta membuat struktur sebuah perusahaan. Artinya teman-teman sedang mempersiapkan atau saya sedang mempersiapkan teman-teman menjadi seorang leader. Seorang leader adalah seorang yang mengelit. Mengelit itu artinya melihat sesuatu dari helikopter view. Melihat sesuatu dari cakupan yang amat luas. Ya, leader itu melihatnya dari atas, melihat ke bawah. Sementara follower melihatnya dari bawah. Jadi cara pandang follower dengan cara pandang leader akan sangat berbeda. Contoh misalkan, ada sebuah rumah, ada jendelanya satu. Ya, kalau Anda bisa ngelihat ke jendela, Anda bisa ngelihat luasnya. Ada di jendela gini, ada di jendela nih, bisa ngelihat nggak keluar? Bisa ngelihat keluar nggak? Leader, bisa, tapi leader ke jendela, lihat keluar, bisa kan? Karena dia ada di jendela, dia bisa keluar. Nah, biasanya kalau follower, dia adanya di bawah jendela. Dia nggak bisa ngelihat keluar atas, keluar sana. Dia cuma ngelihat yang ada dalam organisasi. Itu kelemahan sebagai follower. Dia cuma ngelihat di dalam aja. Dia nggak bisa komparasi keluar. Nah, seorang leader, dia harus bisa melihat visinya jauh ke depan. Ya, makanya teman-teman belajar membuat struktur organisasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa teman-teman saya minta membuat layout organisasi dari mulai struktur database? Kenapa? Karena ini semester berapa? 6 kan? Nah, KKU semester berapa KKU? 7. Semester 7 berarti teman-teman sudah harus membuat KKU dengan model seperti SIM, sistem informasi. Ya, jadi nggak lagi tuh KKU-nya cuma jual gorengan, KKU-nya cuma jual cilok, KKU-nya cuma jual apa ya, rengginang. Nah, kalau jualan cilok, jualan gorengan, nggak usah kuliah di STIE, anak SMK aja bisa.
Paham ya? Nah, dengan teman-teman mengetahui mata kuliah SIM, membuat organisasi begini. Nanti habis UTS kita belajar dasar pemasaran begini. Nah, nanti semester 7 atau semester 4 pasti teman-teman sudah pernah belajar dasar-dasar pemasaran kan? Dipakai dasar-dasar pemasaran. Ya, jadi nanti ke depannya saya mau lihat nih KKU-nya Setie nggak lagi seperti yang kemarin. Sudah mulai bikin sesuatu yang digital, startup. Ya, kemarin ada yang bikin apa tuh sistem organisasi tentang jasa bengkel. Nah, itu kan bisa dijadikan bisnis plan jasa bengkel. Ya. Sudah dapat mata kuliah kewirausahaan belum ini semester 6? Belum, Pak. Kewirausahaan. Belum, Pak. Oke. Semester depan ya 7 kewirausahaan bareng KKU nanti. Nah, nanti belajar kewirausahaan akan nyambung dengan mata kuliah SIM. Bagaimana teman-teman membuat business planning. Dasarnya udah ada nih, dari nomor 1 sampai 5 udah ada nih. Satu-satu visi misi, tujuan perusahaan, organisasi, job desk, 1-5, analisa SWOT. Tinggal buatkan planning bisnisnya di poin bab 2. Ini bab 1-nya sudah lengkap ya. Oke, itu evaluasi yang kemarin ya. Oke, sekarang kita masuk materi hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep siswa pada manajemen. Nah, sekarang bagaimana siswa informasi itu diterapkan dalam sebuah manajemen, dalam sebuah organisasi. Nah, yang akan kita bahas cukup banyak nih teman-teman, dan ini akan melengkapi perbendaharaan teman-teman sebagai seorang leader. Ya, kita akan bahas manajemen siswa, lalu evolusi sistem itu kayak gimana. Terus teman-teman akan belajar siswa manajemen fungsi dan bisnis. Nah, siswa eksekutif kayak gimana sih, pemasaran kayak gimana, produksi kayak gimana, keuangan kayak gimana, sumber daya manusia kayak gimana. Artinya setelah materi ini teman-teman layak menjadi seorang direksi. Kenapa? Karena direksi sudah menguasai dari mulai SDM, keuangan, produksi, pemasaran, bahkan sistem informasi eksekutif. Jadi jangan malu-maluin nih, nanti kalau ngelamar kerja teman-teman ditanya siswa eksekutif itu apa, siswa pemasaran itu apa, siswa produksi itu apa, siswa keuangan, bahkan siswa SDM. Bagaimana merekrut dan memberdayakan karyawan. Itu akan kita belajarin di mata kuliah SIM ini. Hari ini kita bahas semua ya, walaupun masih kulitnya ya. Nanti tentang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, detailnya after UTS. Detailnya ya. Sekarang kita bahas kulitnya dulu. Apa sih itu eksekutif, apa sih pemasaran, apa sih produksi, apa sih keuangan, dan apa sih sumber daya manusia. Jadi goalnya mata kuliah SIM teman-teman adalah seorang eksekutif. Ya, bukan seorang operator. Kita masuk yang pertama. Nah, teman-teman, manajemen itu dipandang sebetulnya adalah upaya untuk menggunakan keahlian orang lain. Jadi ketika seseorang leader, ya dia memanage, mengatur orang lain, berarti dia sedang menggunakan keahlian orang lain. Jadi seorang leader itu harus pandai mendelegasi orang lain. Ya, jadi leader itu bukan semua kerjaan dikerjain sendiri. Itu namanya bukan leader, itu namanya Superman. Ya, di perusahaan nggak boleh yang namanya Superman. Semua dikerjain dia. Itu nggak boleh. Jadi seorang leader mampu memanage keahlian orang lain. Ya, jadi teman-teman memang nggak bisa komputer, tapi teman-teman bisa menggunakan keahlian orang lain yang berkaitan dengan komputer. Gitu. Jadi seorang direktur nggak perlu ahli programmer, tapi dia bisa memanfaatkan keahlian orang lain yang kompetensinya adalah seorang programmer. Jadi sekali lagi ya, manajemen adalah segala upaya kita untuk memanfaatkan keahlian orang lain. Sampai di sini ya. Jadi sekali lagi mindsetnya teman-teman adalah mindset seorang leader, seorang pemimpin. Pemimpin itu pandai mendelegasikan tugas. Ya, mendelegasikan tugas. Ya, tugas yang memang bisa dikerjakan orang lain, dikerjakan sama orang lain. Jadi kayak bos, ya. Tapi bos bukan terus bikin orang susah, enggak, bukan bikin orang susah. Bos itu mendelegasikan. Nah, bagaimana dengan SIM? Nah, kemarin sudah kita bahas ya, SIM itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi harmonis untuk mencapai goal tertentu. Nah, kan isi SIM.
Nah, goalnya apa? Informasi yang apa? Relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Oke, ini mengulang yang kemarin. Nah, model awal SIM itu seperti ini, teman-teman. Model awalnya, asal mulanya SIM itu kayak gini sebetulnya. Ya, asal mulanya nih gambarnya kayak gini nih. Ya. Jadi sistem itu tadinya SIM itu tadinya cuma untuk buat laporan, ada input, ada proses, terus laporannya mana kata bosnya. Ya, itu namanya SIM. Ya, disebut SIM itu ketika di sebuah perusahaan sudah berhasil menciptakan pembuatan sebuah laporan, maupun itu laporan keuangan, laporan pemasaran atau laporan apapun. Nah, itu namanya SIM. Ya. Nah, lalu dengan berkembangnya waktu, makanya SIM itu sekarang berubah. Nah, ini awalnya nih. Jadi data diinput, dimasukin database, terus dimasukin ke software, pembuatan laporan, diketik, terus di model matematik dihitung, lalu menghasilkan sebuah informasi. Informasi ini yang putus-putus tanda panahnya. Nah, diberikan kepada siapa? Kepada manajer organisasi. Itu yang disebut sebagai SIM. Awalnya ya, sekali lagi ini awal mulanya SIM itu adalah sebagai sistem pembuat laporan. Nah, dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, sekarang terjadi banyak perubahan, teman-teman. Evolusi. Manusia aja berevolusi, kan? Nah, komputer juga berevolusi. Pendidikan berevolusi. Nah, begitu juga dengan yang namanya SIM. Berevolusi dia. Nah, ini perubahan yang terjadi yang tadinya cuma laporan, sekarang mulai masuk ke yang namanya EDP. EDP ini singkatan dari Electronic Data Processing. Ya, jadi Electronic Data Processing, data yang diproses secara elektronik. Atau juga boleh disebut DPS, Data Processing System. Dimasukkan ke dalam SIM untuk perubahan kepentingan. Jadi sekarang ada yang namanya transisi, teman-teman. Transisi EDP ke SIM. Nah, coba dilihat nih. Dari tahun 1950 ya. 1950, nah sistem perhitungan transaksinya masih begini nih. Nah, tulis. Terus tahun 60 sudah mulai berubah menjadi MIS. Lalu masuk ke sini, dan terakhir sekarang sudah masuk yang dalam yang namanya e-bisnis. Kita nggak bahas yang lalu ya, masa lalu ini nggak usah kita bahas. Yang penting teman-teman sudah paham bahwa tadinya SIM itu hanya sebagai pembuat laporan. Tapi dengan berkembangnya sistem komputer, electronic data processing, sekarang masuk ke dalam yang disebut sebagai SIS atau MIS. Ya, manajemen informasi sistem menggunakan pengolah data. Sekarang malah sudah disebut sebagai e-bisnis. Apa e-bisnis? Ada yang tahu? E-bisnis. Apa tuh e-bisnis? Apa coba e-bisnis? Ada E-nya depannya. Heti apa? E-bisnis Heti. Tentang teknologi bisnis, Pak. E-nya apa? E-nya. E-nya singkatan apa? Elektronik. Yes, elektronik. Makasih, Hesti. Siap. Elektronik bisnis. Elektronik bisnis artinya laporan bisnis yang sekarang sudah menggunakan namanya elektronik. Bukan lagi mesin ketik, bukan lagi ditulis tangan. Ya. Nah, perkembangannya sekarang menjadi lebih dahsyat. Nah, ini teman-teman semua. Ya. Jadi sekarang perkembangan IT, perkembangan SIM sekarang sudah makin canggih. Ya. Jadi teknologi disruption era is the combination of physical, digital, and biological domain. Jadi sekarang SIM itu sudah mendeskripsi, ya, sudah menabrak-nabrak. Dia merupakan kombinasi dari physical, ya physical itu orangnya, digital alatnya, lalu biologikal. Nah, biologi ini artificial, isi kepala kita domainnya. Nah, sekarang sudah banyak terjadi yang namanya shifting. Shifting itu pergeseran. Ya, sudah berubah pergeseran. Ya. Yang tadinya manual sudah bergeser secara ekonomi ke arah digital. Ya. Sudah masuk yang namanya IoT, Internet of Things.
sudah masuk ke AI, artificial intelligence. Nah, sudah masuk ke big data, sudah masuk ke robotik, sudah masuk augmented reality. Augmented reality itu artinya pakai sidik jari, pakai mata, biologikal tubuh kita, semua data langsung terbuka semua, nggak perlu diketik ya. Ada cloud computing. Cloud computing artinya data nggak perlu disimpan di komputer kita, tapi disimpannya di langit. Cloud itu awan, nggak disimpan di Google dan seterusnya. Jadi kalau dulu orang sibuk beli hard disk, orang sibuk buat beli flash disk untuk disimpan, akhirnya kapasitasnya nggak muat. Sekarang disimpannya bukan lagi di hard disk, tapi di cloud sekarang. Jadi data teman-teman, kalau bisa jangan lagi disimpan di laptop. Nah sekarang saya mau tanya nih, mumpung inget nih. Ini kan udah mau lulus S1 nih, sekarang saya tanya, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sudah di-scan belum? Sudah dijadikan digital belum? Ayo. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Masya Allah, bahaya berat. Teman-teman, kita nggak mengharapkan yang namanya musibah, tapi sekarang eranya digital. Ya, tolong semua dokumen Anda dari mulai KTP, buku nikah kalau ada, KK, ijazah, rapot, semua di-scan dan disimpan di dalam digital, di Gmail saudara. Ya, disimpan. Contoh simpel sederhana. Satu, ketika terjadi musibah, ijazahnya hilang, hanyut, ayo. Ngurusnya gimana? Susah nggak? Tapi kalau kesimpan dalam Gmail, kapanpun kita bisa cetak lagi, tinggal legalisir lagi. Ayo teman-teman sekarang sudah belajar SIM, sudah ada cloud computing, big data, ya data-datanya semuanya langsung pindahkan. Gampang kok sekarang scan, tinggal dipoto pakai handphone, jadikan JPEG atau PDF, selesai tuh. Ya, semua KK, KTP semuanya. Contoh lain misalkan, teman-teman kan udah mau lulus nih, tiba-tiba sebelum lulus ada yang nawarin kerjaan nih, Risma misalkan atau Hilya ditawarin kerjaan, mau kerja nggak? Om punya kerjaan nih di sini. Kerjaannya gajinya sekian, bagus, kerjanya perusahaannya besar misalkan. Dan ternyata ini kerjaan benar-benaran. Tapi saudara kita bilangnya begini, lamarannya sekarang ya, sekarang. Nah lo, sementara posisi Anda sedang ada di mana? Ijazahnya ada di rumah. Ke rumahnya jauh. Nah, repot kan? Sekarang semua serba cepat. Kalau ternyata ada saudara atau teman butuh tenaga kerja dan harus sekarang, ditunggu ijazahnya sekarang, ditunggu lamaran sekarang. Anda tinggal ambil di Gmail. Anda tinggal ambil semuanya, simpan dalam satu folder. Juga jangan simpan di HP, teman-teman. Kalau HP-nya hilang, repot, teman-teman. Simpannya di Gmail, di cloud. Sama sekarang, misalkan saya pakai Google Classroom, kan, datanya saya simpan di sana. Saya kemarin ceramah sama dosen-dosen di Latansa. Masih ada yang ngajar pakai WA. Saya tanya, Bapak Ibu, itu tugas-tugas mahasiswa disimpan di WA. Saya bilang, kalau disimpan di WA, ampun deh itu. Emang memori handphone Bapak Ibu berapa giga? Wah, bikin pusing. Sudah ada Google Classroom, simpen aja di Google Classroom. Baru tuh dosen-dosen baru pada ngerti. Nah, sekarang sudah mulai. Kalau ada dosen-dosen Latansa masih pakai WA, aduh bangetan. Memorinya berat itu. Nah, balik lagi ke yang tadi teman-teman ya. Sekarang mumpung saya ingat, yuk shifting geser. Jangan nunggu nanti, Risma, jangan nunggu nanti, Hilya, Septian, langsung difoto aja cekrek. Nah, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, fotokopi kartu keluarga difoto, KTP kita, nah simpen langsung. Semua dokumen, ya, dokumen yang ada di rumah, punya kakak, punya ayah, punya bunda, semuanya. Sehingga kalau terjadi musibah, amit-amit sih mudah-mudahan enggak, tapi namanya bencana alam kita nggak tahu. Tapi kalau semuanya sudah tersimpan, akan nyaman ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ya. Mudah-mudahan paham nih. Ini interupsi sedikit. Ya, sekarang itu namanya shifting ya, teman-teman. Shifting itu sekarang sudah berubah manajemen sekarang. Coba sekarang kebayang kan? Dulu masih ada surat menyurat kantor pos. Ya, sekarang udah nggak ada. KTP semuanya sudah nggak ada. Atau contoh simpel sederhana. Coba dulu masih ada mall yang paling besar dulu apa ya? Matahari, Ramayana.
Sevel, 7-Eleven, sekarang pada kemana tuh? Nggak ada, hilang semua. Ya, betapa luar biasanya Matahari, betapa luar biasa Ramayana dibangun berpuluh-puluh tahun dengan asetnya, punya gedung, dia punya karyawan dan semuanya ternyata dihajar oleh Tokopedia, oleh Shopee, seorang anak muda yang nggak punya tanah, nggak punya gedung, dia cuma modalnya handphone aplikasi. Tuh, jahat nggak dia? Digital seperti itu. Ya, akhirnya Matahari gulung tikar, Ramayana udah mulai gulung tikar. Terus 7-Eleven sudah mulai gulung tikar. Pelan-pelan semua gulung tikar. Mall-mall udah nggak ada lagi pelan-pelan. Nah, pertanyaannya SPG-nya pada kemana? Jadi teman-teman jangan mimpi lagi ngelamar jadi SPG. Karena sekarang nggak dibutuhin lagi SPG, SPB, dan semuanya. Karena semua sudah lewat digital. Contoh yang pertama. Terus yang kedua, contoh lain apa coba? Seberapa besarnya armada Bluebird taksi di Jakarta? Bluebird, presiden taksi, terus apalagi Kosti dan seterusnya. Bluebird harus punya mobil, terus harus punya tempat parkir, harus punya apa namanya buat pangkalan sopir-sopirnya, harus punya security dan seterusnya. Sekarang dihajar sama satu aplikasi yang nggak punya mobil dia, Gojek. Dia nggak punya mobil, nggak punya motor, punya orang lain. Nah, kan simpel sederhana. Ini digital. Nah, sayangnya teman-teman kemarin ketika membuat sistem yang kemarin dirancang masih belum ke arah sana. Kan kemarin ada beberapa yang saya kasih komen. Opportunity digitalnya belum ada. Ya, opportunity digital. Nggak apa-apa. Temuan 3-4. Nanti pelan-pelan nanti di ending mata kuliah SIM teman-teman akan membuat sebuah laporan yang semuanya serba digital. Ya, pelan-pelan nanti. Oke, saya paham ya. Jadi artinya sudah mulai terbuka bahwa sekarang eranya digital. Sistem informasi manajemen sudah masuk ke sana. Contoh lain. Nah, surat menyurat sekarang kantor pos masih ada nggak teman-teman? Masih suka ngirim pakai perangko? Enggak. Enggak. Pakai apa sekarang ngirimnya? Pakai WA, pakai Pak. email. Pakai WA. Email. Ya, pakai email. Surat-surat pakai email sekarang. Ya, electronic mailing. Pasti yang ditanya emailnya sekarang. Nah, ya. Terus belajar di kelas, sekolah di kampus. Yang dulu masih belajar di sekolah, orang nggak mau belajar PJ jarak jauh, mau nggak mau terbantahkan semua dengan yang namanya e-learning. Walaupun masih ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi yang namanya teknologi nggak bisa dilawan, teman-teman. Ya, kita hanya bisa beradaptasi dengan teknologi. KTP, pelaporan keuangan, sekarang berubah menjadi e-government. Ya. Pembayaran tunai, sekarang pakai apa? E-payment. Berubah juga. Ya nggak ada lagi bayar cash. Nah, seminar-seminar Latansa, sekarang lagi saya kerjain mahasiswa. Jadi ke depannya saya juga bilang nih, pembayaran kuliah nggak usah lagi ke LKMS. Ngantri. Nah, pembayaran seminar 10.000, bayarnya cuma 10.000. 10.000 ngapain ke LKMS? Transfer aja. 20.000 transfer aja. Nah, supaya ngerjain mahasiswa, belakangnya dikasih digit nomor HP-nya. Nah, 3 digit nomor HP-nya. Kalau LKMS gimana cara ngembaliinnya kalau nomor HP-nya belakangnya 288? 10.288 rupiah, susah kembaliinnya. Nah, dulu ketika belum ada mesin ATM, semua transaksi pakai cash. Begitu mesin ATM muncul, semua masih belum berani pindah. Repot banget sih bayar harga harus ke ATM. Padahal dengan ATM semuanya serba dimudahkan. Keamanannya juga serba aman. Jadi nggak usah bawa duit kemana-mana. Nah sekarang e-payment ya. Ada Dana, ada Doku, dompet, keuangan, dan seterusnya. Penjualan pembelian di toko sekarang pakai e-commerce. Ya, nah kemarin e-payment itu Risma Koperasinya belum pakai e-payment, harusnya sudah mulai ke sana. Terus kemarin yang pembayaran apa ya kemarin, yang tentang bengkel juga belum ada tuh. Bengkel, yang kuburan semua, terus travel masih belum ada e-commerce, masih belum ada e-payment. Ya, nanti pelan-pelan kita coba perbaiki. Rapat kerjasama sekarang e-bisnis. Nah, tiket bus, tiket kereta, belinya pakai apa sekarang?
Pakai apa coba? Ada yang Pakai tahu? online Ya, aplikasi. online. Pakai uang, Namanya Pak. apa? Namanya e-ticket kan? E-ticket. Ya. Coba. Pakai Kereta duit. api, iya, kereta api mudik 1 bulan kemarin, 1 bulan yang akan datang mudik, tiketnya udah habis sekarang, kan gitu. Nah, dengan e-ticket semuanya serba teratur, semuanya serba rapih gitu. Nah, semuanya serba coba lihat teman-teman, email, e-learning, e-government, e-payment, e-commerce, e-business, e-ticket, sehingga manusianya akan menjadi yang terakhir tuh baca yang kenceng. Apa? Edan. Ya, betul. Nah, edan ini maksudnya gini teman-teman. Ini saya kasih open mindset yang kedua ya. Saya kemarin naik kereta ke Rangka, ke kampus ya, turun di stasiun Rangkas, terus saya order gokar. Datang sopir gokarnya. Ngobrol, ternyata sopir gokarnya alumni Latansa. Alumni Latansa. Oh, alumni. Berapa ngobrol. Udah berapa tahun nganggur? Sebetulnya saya nggak nganggur, Pak. Tadinya saya dapat tawaran kerja. Kerja di mana? Di Bali, Pak. Hah? Kenapa nggak diambil? Tadinya sih di Bali sama di Makassar, Pak. Kenapa nggak diambil? Aduh, Pak. Jauh, Pak. Aduh. Laki-laki. Langkahnya pendek. Hari itu juga saya sentil tuh anak. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman semua ya. Saya mau lihat nih teman-teman semua yang ada di sini nih. Saya mau lihat karakternya. Dengerin ya, kalau saya kasih pertanyaan. Mau jadi ikan kecil dalam kolam besar, ya ikan kecil dalam kolam besar, atau mau jadi ikan besar dalam kolam yang kecil? Siapa yang mau jawab? Ikan kecil, Pak, ikan kecil. Siapa nih yang jawab nih? Saya mau lihat nih. Ikan kecil dalam kolam besar. Siapa tadi yang jawab? Agam, Pak. Agam, alasannya apa? Kenapa jadi ikan kecil dalam kolam besar? Aku sukanya cupang atau gimana? Alasannya apa? Karena kalau ikan kecil dalam apa tadi, Pak? Dalam kolam yang besar. Dalam kolam yang besar. Apa ya alasannya? Apa coba alasannya? Harus ada alasannya. Ada yang punya pilihan lain? Yang ikan kecil dalam kolam besar siapa? Tunjuk tangan. Yang ikan kecil dalam kolam besar. Yuk, Cung. Ikan kecil dalam kolam besar. Oke. Kalau yang ikan besar dalam kolam kecil? Oke, Rifana keren. Naila keren. Teman-teman gini ya. Ikan kecil dalam kolam besar itu artinya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Perusahaannya besar. Tapi cuma jadi kru, karyawan kecil-kecil. Aduh, sedih banget ngapain kuliah setia. Kalau ikan besar dalam kolam yang kecil, perusahaannya kecil, tapi teman-teman adalah kepalanya. Teman-teman adalah seorang leadernya. Jadi ketika teman-teman misalkan sekarang lagi kerja nih di sebuah perusahaan, jadi staff. Terus tiba-tiba perusahaan teman-teman Hilya misalkan. Perusahaannya butuh kepala cabang. Di mana? Di Aceh. Berangkat Hil. Jangan enggak. Kesempatan itu cuma datang 1 kali. Pak, dia di Aceh, tapi kan lu jadi kepala di sana, jadi direksi. Nah, gitu loh. Jadi ini yang kurang dari lulusan Latansa. Spirit untuk fight di luarnya nggak kuat. Ngapain juga di Lebak terus teman-teman. Indonesia luas. Jangan cuma terjebak di Lebak, terjebak di Banten. Ya, kalau ternyata di luar daerah butuh kemampuan yang butuh Anda sebagai pemimpin, berangkat. Contoh yang kedua, pilih mana? Tahu harimau nggak? Harimau raja hutan ya, tahu ya. Pilih mana? Jadi ekor harimau atau jadi kepala kucing? Kepala kucing. Kepala kucing. Kenapa? Yulia. Kepala kucing kenapa? Yulia pilih kepala kucing. Risma Pak yang pilih kepala kucing. Oh, Risma. Kenapa pilih kepala kucing, Risma? Karena kalau jadi kepala kucing,
Kita yang nentuin, kita yang tahu gitu. Jadi kelihatan gitu Pak kita otaknya. Yes, that's a leader. Seorang leader itu seperti itu. Harimau iya besar, tapi lu cuma jadi ekor. Ekor itu cuma di belakang. Dan kalau duduk, ekor tempatnya di mana? Di bawah, bau. Ekor nggak bisa ngatur kepala, tapi kepala kucing, walaupun dia kucing, tapi dia kepalanya gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya buka mindsetnya nih angkatan yang sekarang. Jadi ketika nanti ada kesempatan untuk menjadi kepala cabang di luar dari Lebak, ambil kesempatan tersebut. Ya, ambil kesempatan tersebut. Ya, jadi seorang pemimpin itu adalah luar biasa karunianya. Ya, artinya Anda sudah diamanahkan menjadi seorang pemimpin, ya keluar. Makanya jangan buru-buru ambil keputusan enggak dirangkas aja, aduh. Iya, perusahaannya besar, cuma jadi ikan kecil aja, gajinya segitu-segitu aja, ya udah. Nah, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda akan bisa memanage perusahaan sendiri kan gitu, ya. Jadi teman-teman, seorang leader itu harus punya kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, ya. Jangan diputuskan sekarang, ya. Oke, lanjut ya. Pak, apa iya kita mampu? Misalkan ada pertanyaan, Pak, mampu nggak kita? Kalau perusahaan sudah menunjuk, berarti perusahaan sudah menilai Anda mampu, gitu loh. Perusahaan itu nggak mungkin menunjuk orang untuk menjadi seorang pemimpin di kepala cabang itu kalau belum diukur, pasti sudah diukur, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman tentang gambar ini dulu. Silakan yang mau ditanyakan. Revolution 4.0. Gak ada? Lanjut ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut sekarang. Nah, kita masuk lagi. Teman-teman, sistem informasi manajemen dan fungsi organisasi. Ya. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi bagi semua tingkatan manajemen. Jadi SIM itu dikuasai oleh semuanya. Nah, perusahaan yang belum memiliki EDP, EDP itu Entry Data Processing atau SPT. SPT itu sistem pengolahan transaksi, ya, berarti dia belum bisa menghasilkan SIM yang baik. Maka sistem informasi manajemen itu dibangun dengan mencakup EDP atau SPT, Entry Data Processing. Nah, kemarin teman-teman tolong diperbaiki lagi struktur organisasinya, belum mencakup satu bagian yang namanya EDP, Entry Data Processing. Belum ada tuh kemarin di struktur organisasi teman-teman semua. Nanti direvisi ya. Revisi untuk laporan berikutnya di terakhir nanti. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian ini. Ya, SIM ini mengontrol semuanya. Ya, SIM ini akan mengontrol semuanya. Ya, SIM itu mengontrol organisasi di perusahaan. Ya, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Kan kemarin kita sudah pernah bahas kan, ada lingkungan namanya environment, ada boundary batasannya. Jadi SIM itu akan mengatur semua yang ada di dalam dengan yang di luar. Makanya kemarin di piramida segitiga ada yang namanya top management, ya middle management sama low management. Kalau low dia berfokus pada internal yang ada di dalam, ya. Middle yang organisasi yang ada di dalam, sementara kalau manajemen atau top manajemen dia fokusnya pada yang ada di luar, membangun relationship, ya, membangun networking. Nah, sekarang kalau di bagian ini nanti kita bahas ya, kita nggak bahas semuanya, kita lihat dulu. Fokusnya adalah di sini teman-teman. Di sini ada dimensi, beberapa dimensi. Ada technological dimension, ada social cultural dimension, ada economic dimension, ada legal political dimension, ada international dimension. Ya, jadi seorang manajer, seorang leader harus menguasai semuanya. Menguasai bukan ilmunya, tapi memanage, mengatur orang-orang yang ada di sini. Nah, dari semua dimension, yang paling penting adalah ditaruh di atas adalah teknologi. Seberapa pentingnya teknologi sekarang, ya, karena teknologi itu menjadi sesuatu yang luar biasa, makanya ditaruh di atas dia. Sekarang kita masuk ya. Kita nggak bahas detailnya, nanti bahas detailnya after UTS. Nah,
Sebagai seorang leader, teman-teman kan sudah tahu yang namanya POAC ya, POAC. Apa tuh POAC? Apa coba POAC? Planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Sekarang coba ya siap. Planning, organizing, acting, sama controlling. Nah, dari semua definisi ahli-ahli sistem informatika manajemen, dari dari Richard L sampai dengan Dessler Gary, semua membuat definisi proses ya POAC, tapi masing-masing ada perbedaan. Ya, dari perbedaan ini kita lihat persamaannya. Semua definisi function, semua definisi manajemen selalu ada yang namanya P, planning. Ya, apapun strateginya selalu diawali yang namanya P, planning. Ya, masih ingat kemarin ya, if you fail to plan, then you failure. Jadi kalau kita gagal merencanakan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Makanya planning ini penting dalam sebuah organisasi. Manajer harus pandai membuat planning. Coba lihat, semuanya pakai planning. Ya, setelah planning, semuanya pakai yang namanya organizing. Organizing artinya bagaimana mendeliver atau mendelegasikan semua timnya di sini. Ya, P sama O. Apalagi yang sama di antara yang lainnya selain P dan O di seluruhnya? Apalagi teman-teman yang sama? Controlling. Yes, controlling. Controlling itu apa? Pengawasan. Berarti dari manajemen function yang paling penting adalah P, O, dan C. Ya, ya planningnya, organizingnya, sama controllingnya. Nah, actuatingnya, aksinya dibagi oleh masing-masing ahlinya. Ada yang staffing baru leading, ada staffing baru directing, masing-masing beda-beda lah. Jadi aksinya, actionnya bisa dibagi dengan segala macam perbedaan atau ujungnya sama lah. Tapi persamaannya adalah planning, organizing, sama controlling. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk satu-satu nih. Dari mulai eksekutif sampai dengan SDM. Kita masuk eksekutif. Apa sih sistem informasi eksekutif? Nah, ini dia. Eksekutif ya. Sistem informasi eksekutif adalah subsistem informasi yang di dalamnya dibuat untuk kepentingan para eksekutif. Berarti sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang dibutuhkan oleh top leader, top manajemen. Makanya eksekutif ada di atas nih. Nah, terus pertanyaannya, sistem apa saja yang dibutuhkan oleh top leader? Nah, itu yang ada di bawah tuh. Ya, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi SDM. Jadi apapun perusahaannya, yang dibutuhkan adalah 4. Ya, yang pertama pemasaran yang berkaitan dengan marketing dari sebuah perusahaan. Coba ujung tombaknya perusahaan marketing. Jadi jangan alergi dengan yang namanya dunia marketing. Eksekutif butuh informasi dari sistem marketingnya. Nah, dari pemasaran akan muncul yang namanya produksi. Bagaimana produk itu dikemas, bagaimana produk itu dibuat. Yang ketiga, sistem informasi tentang keuangan, tentang finansial. Supaya balance, nggak rugi perusahaannya. Dan yang terakhir, bagaimana pengelolaan SDM. Jadi teman-teman semua ketika bertindak sebagai seorang manajer, teman-teman harus menguasai keempat poin ini. Menguasai artinya tidak harus ahli, tapi memahami. Nanti serahkan sama ahlinya kalau teman-teman sebagai seorang pimpinan. Ya, mengetahui supaya nggak dibohongin sama anak buahnya. Apa itu sistem informasi pemasaran? Apa itu sistem informasi produksi, apa itu sistem informasi keuangan, dan apa itu sistem informasi SDM. Oke, paham ya? Itu yang namanya eksekutif. Jadi yang dibutuhkan eksekutif apa? Siswanya ada 4 ya. Pemasaran, produksi, keuangan, dan
sumber daya manusia. Karena memang ini 4 pokok yang ada di perusahaan ini. Pokok perusahaan itu isinya cuma 4 ini. Nah, tadi siapa tuh yang punya bakso? Kan nanti kalau perusahaannya makin besar, siapa tadi yang punya bakso tadi? Siapa ya? Rifana, Pak. Rifana. Sistem informasi pemasarannya sudah di ini belum? Dibuat strategi pemasaran belum? Kan ini nih. Ya, dari sistem informasi pemasaran nanti akan muncul kira-kira produksi perharinya bisa dibuat berapa, naik atau turun. Nah, lalu dihitung keuangannya. Jangan sampai keuangan jualan bakso dipakai buat keuangan keluarga. Berantakan semua nih. Nah, sementara SDM-nya masih sendiri dulu, nggak masalah. Artinya di bisnis yang kecil pun, nah ya, sistem informasinya tetap 4. Ya, pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Perusahaan besar maupun kecil, kuncinya ada di 4 ini, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kalau sudah paham tentang eksekutif, sekarang kita naikkan. Ya, masih di eksekutif nih. Nah, terkait dengan komputer. Nah, sekarang kalau terkait dengan komputer, makanya tadi Rifana yang jualan bakso tadi harus komputerisasi baksonya. Ya, jangan cuma nungguin konsumen, harus jemput konsumen. Rumus marketing pemasaran itu, bawalah bisnis Anda ke tempat ramai atau berjualanlah di tempat ramai. Ya, jadi kita bisa berjualan di pasar atau kita bawa pasarnya ke rumah. Kalau kita berjualan ke pasar, berarti kan kiosnya Rifana harus pindah ke pasar. Sulit. Harus ke pasar, ninggalin rumah. Nah, kiosnya tetap di rumah. Nah, tapi sekarang gimana caranya? Bawa konsumen pasar ke rumah. Nah, dengan cara media sosial. Yang ngundang food blogger untuk icip-icip. Atau nanti saya icip-icip ya, Rifana ya. Nanti saya unggah di media sosial. Biar yang lihat banyak. Nah, ini model CE-nya teman-teman. Ya. Workstation eksekutif di sini. Ya. Jadi data informasi masuk ke server, ya. Di server ini diolah, ya, diolahnya nanti bisa IO, ini IO. IO itu input output, ada software, ada email, database perusahaan ini input output. Nah, berita musakhir ini input. Jadi inputnya ada 3, data dari luar, informasi yang up to date, lalu ada data dari dalam. Ini inputnya. Outputnya masuk ke personal komputer. Personal komputernya siapa? Personal komputernya si manajer. Ya, ini masuk nih semua. Ini model gambarnya seperti ini ya. Jadi manajer tinggal lihat laporan kita dari rumah aja, dari laptopnya masing-masing ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Atau yang pertama dulu, eksekutif ada pertanyaan teman-teman? Eksekutif yang di atas tadi ada pertanyaan? Sebelum kita masuk yang kedua? Mangga. Ini 18 orang nih. 18 orang yang luar biasa. Pas? Pas ya? Oke, kalau pas, kita masuk yang pemasaran. Wah, pemasaran, sistem informasi pemasaran, marketing. Nah, sistem informasi pemasaran saya tambahin di belakangnya modern. Kenapa? Karena sistem informasi pemasaran sekarang berbeda dengan sistem informasi pemasaran zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu pakainya 4P. Masih ingat mata kuliah pemasaran 4P apa aja? Price, Place, promotion. Jangan ngacak, harus urut. Yang pertama harus ada apa pemasaran itu? Produk, Pak. Yes, harus ada produknya dulu. Kalau nggak ada produk, apa yang mau dijual? Habis sama produk, yang kedua apa? Price, Pak. Price, harganya dulu. Habis harganya? Lokasi, place. Place. Harus habis place-nya terakhir? promotion. Yes, promotion. 4P ya.
Zaman dulu 4P. Nah, zaman sekarang sudah berubah menjadi 4C. Udah diajarin belum kemarin di pemasaran 4C? Belum. Belum? Waduh, Udah tapi lupa, Pak. udah tapi lupa. Oke, kita bahas ya. Nah, sekarang 4C itu ya, 4C itu fokus pada konsumen. Ya, kalau kemarin di marketing zaman dulu fokusnya sama produk. Ya, fokusnya sama produk. Produknya, price-nya, place-nya, promosi itu ujung-ujungnya produk. Ya. Kan 4P, produknya, price-nya, terus place-nya sama promosi. Ujung-ujungnya produk. Nggak ada yang mikirin konsumen. Nah, kalau sekarang perusahaan yang mau maju marketingnya bukan 4C, tapi 4C. Ya, C sekarang. C yang pertama adalah cost. Ya, cost-nya mengarah ke konsumen. Jadi mengevaluasi kira-kira dengan harga segini konsumen masuk atau enggak. Ya, yang ketiga convenience, kenyamanan konsumen belanja sama kita. Ya, kenyamanan. Nyaman nggak konsumen belanja sama kita? Nah, nyaman itu artinya nggak harus beli lewat tempat, dia bisa beli lewat online. Ya. Sampai di sini. Nah, sekarang kita bahas dulu, dua dulu ya. Nah, kenapa kita harus punya keunggulan informasi modern? Nah, kenapa? Karena dengan informasi yang modern, perusahaan punya keunggulan kompetitif. Jadi ketika perusahaan mau jualan, dia harus mengumpulkan dulu pakai detektif informatika, sistem informasi pemasaran. Dia bisa memilih pasar yang lebih baik. Dia bisa mengembangkan penawaran yang lebih baik. Dia bisa melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Kenapa? Karena dia punya data-data sebelum melakukan proses marketing. Itu namanya sistem informasi. Ya, disebut sebagai MIS, Marketing Information System. Nah, ada input, ada proses, ada teknologi, database, kontrol, dan output. Ini udah tahu semua. Nah, sekarang bagaimana caranya informasi modern? Caranya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi caranya sebelum kita melakukan yang namanya penetrasi produk, kita harus melakukan riset pasar dulu. Ya, tadi kan untuk menentukan cost kita harus melakukan riset pasar. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh riset pasar. Bagaimana cara riset? Masih ingat? Dengan apa aja cara riset? Observasi, wawancara. Ya, betul. Yang pertama dengan observasi. Ya, observasi berarti pengamatan secara langsung. Kompetitornya seperti apa kan gitu. Nah, kalau nggak bisa observasi, pilihan kedua dengan interview. Ya, interview berarti proses memberikan pertanyaan kepada calon konsumen gitu. Kalau interview belum bisa, atau pilihan yang ketiga dengan kuesioner. Ya, kelemahannya kalau interview harus face to face, kalau kuesioner tinggal disebar aja kuesionernya. Ya, yang keempat dengan cara metode apa yang keempat? Wawancara ya, Pustaka. Pak. Ya, wawancara udah tadi interview. Ya, database atau dengan pustaka. Ya, berarti dia nggak perlu ini, dia ngulik aja di internet. Ya, nah ini riset pemasaran. Nah, data itu di prospek masuk ke dalam data prospek tadi masuk ke dalam basis data. Nah, informasi pemasaran berarti masuk data pesaing. Nah, ini masuk. Nah, hasilnya dari informasi tadi, ya, hasil dari informasi pemasaran tadi akan menghasilkan marketing mix system. Nah, ini tadi produk, place, promosi, sama price. Nice. Jadi sebelum menentukan produknya, kita harus melakukan survei dulu pasar. Mau jualan apa? Survei dulu. Mau tempatnya di mana? Survei dulu, observasi dulu. Mau promosinya caranya gimana? Nah, riset dulu. Menentukan harga juga riset dulu. Jadi kalau besok Anda mau KKU, ya mau produknya apa, Anda survei dulu. Kira-kira produk yang kira-kira bisa unik,
dan bisa mendapat investor, bukan mendapat konsumen ya, mendapat konsumen ya, mendapatkan investor. Jadi sekali lagi teman-teman, sekarang saya angkat, saya buka mindsetnya, bisnis itu bukan cari konsumen, tapi cari investor dulu. Bagaimana produk kita diminati oleh investor. Sehingga kita jualannya bukan pakai duit sendiri, tapi pakai duit siapa? Investor. Duit investor gitu ya. Jadi kita bikin bisnis plan, produk apa yang kira-kira menarik minat investor. Produk apa yang kira-kira bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, setelah itu kita cari tempatnya, cari promosinya, harganya. Nah, saya kasih bocoran nih. Jangan pernah melakukan proses marketing atau jualan di kampus. Ya, mahasiswa itu adalah target market yang paling buruk di seluruh dunia. Ya, pengalaman saya, mahasiswa itu target market yang paling buruk sedunia. Mahasiswa itu nggak pernah belanja, cuma nanya-nanya aja. Pilih-pilih aja, mau belanja mah enggak, beneran deh mahasiswa. Coba Anda alami deh, ada jualan, ada jalan-jalan ke mall, lihat sana, lihat sini, lihat harganya, terus tinggal, nggak beli. Ya, jadi kalau Anda nanti jualan, jangan jualan di kampus. Ya, tapi bukan jualannya boleh di kampus, tapi target marketnya bukan mahasiswa. Contoh nih, kemarin saya main-main di kantinnya Latanza sebelum lockdown. Saya lihat tuh roti. Dari bulan 2 bulan, 3 bulan rotinya nggak ganti-ganti. Ya Allah, roti aja nggak habis-habis. Saya lihat. Kenapa? Karena mahasiswa rata-rata bawa bekal. Bawa bekal dia. Kalaupun dia ini makan punya yang dari rumah. Atau dia pulang ke rumah, habis makan balik lagi ke kampus. Nah, target market yang paling bagus adalah pelajar. TK, SD, SMP, SMA itu target market yang luar biasa. Mereka nggak pernah mikir kalau belanja, langsung beli. Ya, karena dia tinggal minta sama orang tua. Karena kalau mahasiswa akan lagi dikasih sama orang tua, kan gitu. Ya, yang dikasih sama orang tua cuma uang kuliah, uang jajan di stop. Apalagi Betul, kuliahnya online, nggak ada uang jajan. Oh, orang tua bersyukur. Beli pulsa. Oke, ini namanya marketing ya. Nah, nanti ke depannya KKU itu nanti saya rubah ya. Nanti teman-teman jualan di kampus, tapi nanti kita ada yang namanya pre-order. Jadi kita promosi dulu ke seluruh masyarakat di Lebak. Jadi nanti pada saat hari hanya teman-teman sudah ada yang pesen tuh di Instagramnya masing-masing. Jadi yang datang tinggal ngambil barang ke kampus. Jadi nggak perlu teman-teman harus bawa lapak jualan di pasar. Nggak elegan. Saya ngelihat mahasiswa jualan-jualan di pasar itu nggak elegan. Ya, nanti kita buka namanya Entrepreneur Fair di kampus. Ya, mohon doanya, saya lagi masuk ke kebijakan ke yayasan nih. Kita buka di kampus, tapi ada yang namanya pre-order. Pre-order itu teman-teman jualan dulu di media sosial. Itu namanya pre-order. Ya, jualan dulu di media sosial. Saya mau jualan ini, bukanya tanggal sekian. Nah, nanti sudah diorder. Nah, teman-teman akhirnya produknya sudah pasti ada yang beli. Kenapa? Karena sudah order duluan di awal lewat media sosial. Nah, pada saat hari hanya kita buka tuh pameran di kampus. Nah, orang yang beli tinggal datang ke kampus, ambil barangnya, bayar. Jadi produknya sudah pasti laku. Nggak mungkin nggak laku. Ya, ini contoh strategi marketing ya. Saya coba rubah. Tujuannya apa? Saya ingin membuat kampus Latanza itu dikunjungi oleh masyarakat. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Saya lagi ngerancang karena saya orang marketing, saya lagi ngerancang gimana caranya kampus Latanza ini dikunjungi sama masyarakat, utamanya pelajar. Nah, berarti kita harus punya pasar. Pasar wirausaha muda Latanza Masiro. Oke, ini pemasaran ya. Lanjut sekarang. Nah, sistem informasi pemasaran tadi seperti itu ya. Kalau digambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Ya, sama sih sebetulnya. Ya. Ini ada sumber internal, ya. Ada sumber eksternal. Kalau sumber internal kan untuk melihat apa kemarin SWOT, internal itu apa? SW atau OT? Kalau internal.
SW. SW ya. Kalau eksternal? OT. OT, sip. Ya, udah paham tuh. Jadi kita butuh data-data dari internal, ya, strength-nya apa, weakness-nya apa, dari eksternal, opportunity apa, treatment-nya apa, tantangannya apa. Nah, makanya kita juga punya namanya intelijen pemasaran. Saya tuh kalau ngintip kampus lain, saya pasti kirim detektif informatika kampus lain. Ya, ada apa sih di kampus lain? Nah, ini nanti diolah menjadi database. Kemudian, nah, akan muncul produknya tadi, tempatnya, promosi, harganya, dan digunakan oleh user. Oke, itu pemasaran ya. Nah, sekarang masuk yang ke berapa? 3. Ini masih sama ya. Ini masih sama. Ini apa nih? Oh, ini struktur organisasinya. Hampir sama lah teman-teman. Sistem informasi pemasaran kayak gini nih, ya. Nanti detailnya kita bahas ya after UTS ya tentang marketing. Sekarang yang ketiga, yup, silakan. Mau tanya, boleh? Boleh, silakan. Untuk sistem pemasaran kan dari tadi yang Risma tangkap pembahasannya lebih ke produknya itu berupa barang. Nah, untuk jasa itu seperti apa, Pak? Sementara kan jasa, maksudnya nggak bisa kayak nih KKU kan kalau misalnya produk kita berupa barang. Kalau misalnya produk kita berupa barang bisa pre-order. Sementara untuk jasa gimana Pak sistemnya? Untuk jasa. Ya, paham. Oke, makasih Risma. Ini tantangan buat kampus Latansa ya. Tantangannya. Kenapa? Karena kemarin untuk ngejual produk memang mudah. Ya, produknya ada kelihatan. Nah, kalau jasa yang dijual adalah konsepnya Risma. Ya, konsepnya. Jadi nanti untuk KKU, untuk konsep jasa yang kita lihat adalah bukan konsumennya, tapi seberapa besar KKU atau kelompok Anda, kelompok kerja usaha ini mendapatkan investor, ya, untuk merealisasi bisnisnya. Makanya nanti ada yang namanya bisnis plan. Nah, kalau jasa misalkan modalnya butuh berapa, bentuknya seperti apa, proses bisnisnya kayak gimana. Mudah-mudahan waktu di kewirausahaan sudah belajar bisnis plan. Nanti kalau belum nanti kita bahas lagi di upper. Nah, goalnya kalau untuk yang jasa adalah seberapa besar dapat investor yang mengakuisisi bisnis dari teman-teman di KKU-nya. Ya, jadi jasa itu prospeknya jangka panjang. Kalau produk biasanya jangka pendek sama jangka menengah. Gimana Risma? Cukup paham? Paham Pak. Terima kasih. Nah, teman-teman, memang ini tantangan KKU yang akan saya coba sinergikan dengan manajemen di kampus ya Esan ya. Karena kemarin ujung masih produk, sementara teman-teman coba lihat deh, yang diminta sama dana hibah ya di Kopertis itu meminta kalau mahasiswa itu proposalnya adalah proposal ide bisnis, nggak lagi produk, tapi dalam bentuk jasa. Nah, kalau mindsetnya memang masih produk, memang agak sulit ya. Oh produk Pak nanti harus ada yang beli. Enggak, kalau produk iya ada yang beli. Kalau jasa memang bukan yang beli, tapi jasa orientasinya adalah pada investor. Misalkan jasa cucian mobil misalkan, kan kita nggak bisa jualan cucian mobilnya, tapi kita jualan konsep cucian mobil secara elektronik misalkan. Di Rangkas belum ada nih cucian mobil secara digital misalkan. Robot, cucian mobil secara robot belum ada kan. Jadi kendaraan masuk dicuci secara robot, cuma kurang lebih 5 menit 10 menit dia keluar langsung jalan. Di beberapa kota sudah ada, di Rangkas belum ada. Nah, kan itu butuh mesin, butuh alat, butuh pelatihan SDM. Nah, itu nanti dihitung. Cara menghitungnya nanti kita bahas after UTS. Ya, itu contohnya. Jasa apa lagi misalkan jasa saya punya teman kemarin di Margonda Depok buat jasa hospital SUS. Tahu hospital SUS? Hospital itu apa? Rumah sakit. Rumah sakit. SUS itu apa? Sepatu. Rumah sakit sepatu. Nah, kan kita sering lihat tuh tukang sol sepatu keliling tuh.
Nah, ini anak muda mahasiswa dia cerdas. Dia buat satu kios, lalu dia kumpulin tuh tukang sol sepatu yang keliling. Nah, bukanya di mana? Bukanya dekat-dekat kampus mahasiswa. Nah, jadi di situ mahasiswa yang sepatunya robek, mahasiswa yang mau dicuci sepatunya dibawa ke situ. Itu namanya hospital shoes. Di Rangkas belum ada teman-teman hospital shoes. Ya, nah teman saya bikin hospital shoes ternyata marketnya bukan cuma di Depok sih. Sekarang marketnya sampai dengan istana. Ya, jadi istana presiden, Bapak Presiden mau nyuci sepatu, dikirimnya ke situ. Cuci sepatu. Nah, harganya pasti naik, kan gitu. Nah, jadi kita naikkan level cucian sepatu yang keliling-keliling itu masuk ke dalam sebuah mall atau sebuah kios hospital shoes. Itu contoh ya, ide-ide itu jasa cuci mobil, jasa cuci sepatu, jasa apa lagi? Banyak sekali teman-teman. Ide-ide yang unik yang di Rangkas belum ada itu tolong diidekan. Dan itu teman-teman akan menjadi the first-nya pertama kali di Kota Lebak Rangkas. Itu akan dicari tuh. Kemarin saya tanya Bupati, Ibu Bupati kalau nyuci sepatu di mana? Wah, belum ada. Nah, kita kasih tuh cucian sepatu khusus eksekutif. Wah, kan keren tuh. Cuci helm belum ada juga kan? Cuci helm di Rangkas sudah ada belum cucian helm? Ada, Pak. Ada, Pak. Udah ada Udah, ya. Pak. Nah, kalau cuci sepatu belum ada. Hospital shoes yang apa? Nyuci sendiri, Pak. Oke, mati listrik. sorry teman-teman, mati listrik. Untung nyala lagi. Coba ada berapa jasa teman-teman kalau pelajaran marketing yang bisa dijual di marketingin? Ada berapa? Ada berapa apa? Ada berapa jenis? Bukan berapa jasa, ada berapa jenis? Sepuluh. Masih ingat 10 ya? Ada produk, ada properti, ada jasa, ada tempat, ada ide, kan bisa dijual semua tuh. Ya. Oke. Lalu suara saya sudah kembali kan ya? Tadi putus ya? Sudah, Pak. Ya udah. Nah, sekarang yang ketiga teman-teman. Model sistem informasi produksi sekarang. Yang ketiga, produksi. Ya, tadi kan eksekutif sudah, pemasaran sudah, sekarang yang produksi. Nah, apa itu sistem informasi produksi? Sistem informasi produksi lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah bagian produksi. Mulai dari bahan mentah, hingga output barang jadi, sampai dengan manajemen gudang, teman-teman. Ya, ini namanya SISPO informasi produksi. Ya, jadi mulai dari bahan mentah sampai dengan barang yang sudah jadi, dan yang terakhir adalah manajemen gudang. Ada yang tanya, Pak, memang gudang ada manajemennya? Ada, teman-teman. Coba lihat kalau teman-teman lihat minimarket Indomart, Alfamart, ya, itu kan karyawannya selalu mencatat kan itu, mencatat dan seterusnya. Itu kan ada yang namanya FIFO, first in,
first out. Ya, barangnya sudah ada. Yang barang pertama barang yang datang pertama, barang itu yang keluar. Jadi tidak lagi ada penumpukan barang di gudang. Itu namanya manajemen gudang. Pakai teorinya apa tadi? FIFO. Apa FIFO? Rifana? First in, first out. First ya. First. Ya, first. Yang pertama masuk berarti yang pertama keluar. Ya, supaya menghindari barang-barang yang expired. Ya, itu diatur tuh di minimarket. Makanya ada ilmunya manajemen gudang. Itu namanya sistem informasi produksi. Ya, ada laporan gudang tuh. Sisa stok barang berapa, stok in, stok out dan seterusnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang yaitu manajemen informasi keuangan. Nah, ini biasanya lebih masuk ke mahasiswa jurusan prodi akuntansi ini. Dirangsang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang, debit sama kredit. Gimana supaya balance, ya. Dia diaudit nih, ada internal, ada eksternal juga. Ya, ini gambaran umumnya ya, nanti kita bahasnya after TS. Jadi sistem informasi keuangan termasuk jurnal ya, kas masuk dengan kas keluar. Yang berikutnya adalah yang terakhir. Materi hari ini nggak banyak kok. Materi yang terakhir adalah manajemen model sistem informasi sumber daya manusia, SDM. Yang paling penting dalam perusahaan adalah SDM. Apa itu? Yaitu proses pengambilan keputusan tentang bagaimana perekrutan karyawan, bagaimana pengelolaan pegawai, bagaimana tentang pelatihan pegawai, sampai dengan bagaimana pemberhentikan pegawai. Ya, kan kalau di perusahaan itu ada beberapa tahap kan. Yang pertama ada tahap apa? Rekrutmen, ya. Habis tahap rekrutmen biasanya ada tahap apa lagi? Pelatihan. Ya, habis direkrut dia dilatih. Terus apalagi kira-kira? Rekrutkan penerimaan karyawan. Terus pelatihan. Terus penempatan pegawai. Nah, habis penempatan biasanya akan muncul di sini evaluasi kinerja karyawan. Kinerjanya ini akan muncul yang namanya, yang pertama adalah kalau dia naik posisi disebut sebagai, naik jabatan, promosi jabatan. Apalagi selain promosi, kalau dia melakukan kesalahan, demosi jabatan. Kalau promosi berarti naik jabatan, kalau demosi adalah turun jabatan. Ya. Ada promosi, ada demosi. Sementara ini dulu ya, dasarnya dulu. Ada lagi yang namanya kompensasi, itu nanti ya. Ada kompensasi, ada bonus, dan seterusnya. Itu nanti ya. Yang penting di perusahaan itu pasti ada reward and punishment. Ada penghargaan dan hukuman. Kalau karyawan tersebut kinerjanya bagus, nah makanya dia dipromosikan. Ya. Kalau kinerjanya ternyatanya tidak sesuai dengan KPI itu Key Performance Indicator ya, tidak sesuai dengan target-target, nah dia akan didemosi, diturunkan posisinya. Misalkan dari seorang manajer turun jadi supervisor turun lagi jadi administrasi ternyata turun lagi jadi office boy. Nah, itu kan turun namanya demosi. Ya. Ada lagi yang namanya PHK, tapi itu nanti kita nggak bahas sekarang ya. Oke.
Yang berikutnya slide-nya adalah tentang SDM. Nah, di sini ya. Manajemen sumber daya manusia, kebutuhan SDM di masa mendatang, keseimbangan SDM di masa sekarang dan mendatang, pengembangan SDM dan seterusnya. Nah, ini bagian kinerja manajemen, teman-teman. Ya, ini gambar sederhana, presiden, direktur dan seterusnya. Struktur organisasi. Ya, nanti ini ada gambar-gambar tentang penilaian karyawan. Saya nggak ajarkan sekarang ya. Ini gambar-gambar dasarnya dulu. Ya, nanti kita bahas di pertemuan yang lebih detail. Khusus masing-masing siswa kita bahas 3 SKS. Oke. Ini terakhir dari saya ya, pengguna pengembangan sistem itu bisa siapa saja ya. Jadi organisasi bisnis bisa senior management, middle management, operational management. Semua menggunakan yang namanya sistem. Ya, di tingkat operasional ada yang namanya tenaga ahli, ada yang namanya pekerja data, ada yang namanya pekerja produksi. Itu juga menggunakan yang namanya manajemen. Ya. Dan manajemen juga digunakan dalam organisasi untuk menentukan apa kemarin visi, misi, dan analisa SWOT ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini kesimpulan hari ini ya teman-teman. Jadi SIM itu akan mengarah dan dibutuhkan oleh eksekutif ya di atas ini sebagai pengambil kebijakan. Nah, sistem apa yang dibutuhkan oleh sistem informasi eksekutif pengambil kebijakan yaitu tadi pemasar, produksi, keuangan, SDM ya. Oke. Itu saja. Lalu nanti kita akan bahas tentang analisa sistem. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ya. Ini akan kita bahas pekan depan ya. Pekan depan kita bahas tentang otomatisasi kantor ya. Ini gambaran aja ya. Bahwa nanti sudah ada otomatis kantor. Kantornya sudah kantor maya virtual office ya. Tapi ini untuk pertemuan ke depan. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, nah ini tadi. Anda silakan surfing untuk melengkapi paper ini. Studi kasus, pemasaran, produksi, keuangan, SDM. Pekan keempat. Untuk satu perusahaan ya, jangan 4 perusahaan. Jadi kalau perusahaannya ABC misalkan, sistem informasi pemasarannya kayak gimana, produksinya kayak gimana, keuangan kayak gimana, dan sumber daya manusianya kayak gimana. Satu perusahaan. Ya. Jadi Anda ngoprek dalam rangka mempelajari sistem informasi yang ada di masing-masing perusahaan. Ya, silakan googling aja. Terus Anda jangan cuma copy paste ya, diketik ulang. Kalau copy paste itu Andanya nggak baca nantinya. Dan di software saya kebaca sebagai plagiat nantinya. Karena copy paste. Jadi begitu dibaca di Google Classroom, warnanya merah semua. Oh, merah semua. Itu artinya, oh ini copy paste. Tapi kalau diketik lagi, itu nggak akan kelihatan. Latih sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Teman-teman semua. Bapak, perusahaannya Ya, bebas. perusahaannya bebas. Tapi satu perusahaan ya. Satu perusahaan. Jadi kalau satu perusahaan nih, misalkan tadi perusahaan, misalkan perusahaan apa, TV Polytron misalkan. Nah, berarti pemasarannya gimana, produksinya gimana, keuangannya gimana, sumber daya manusianya bagaimana. Jangan lain-lain perusahaan nanti Anda tidak bisa mengambil kesimpulan di sini. Ya. Atau misalkan Indofood berarti pemasarannya seperti apa sih? Produksinya seperti apa, keuangannya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa. Oke. Pak, agak mau nanya Pak. Oh, silakan. Agak Pak. Tadi kan ada promosi dan debusi apa ya? Demosi. Demosi.
Nah, yang agak tanya itu kan kenapa harus demosi, Pak? Kenapa nggak langsung dipecat? Jahat banget Apa direkturnya karena langsung dipecat. enggak, misalnya kalau yang middle gitu Pak, yang middle. Oke, saya jawab ya. Teman-teman semua, ini pembelajaran sebagai seorang leader ya. Dalam dunia sumber daya manusia, kalau teman-teman berperan sebagai HRD itu sifatnya adalah pembinaan. Ya. Jadi pembinaan, ya. Saya tulis di sini ya. Ini penting nih. Jadi jangan teman-teman nanti ketika menjadi seorang manajer, kayak tangan besi, ya kayak tangan besi. Karyawan salah langsung pecat. Jadi tadi ada yang namanya promosi, ada yang namanya mutasi, ada yang namanya demosi. Oke. Ya. Demosi. Ya. Kalau promosi sudah tahu kan, promosi itu naik jabatan, dipromosikan karena kinerjanya bagus. Nah, untuk mutasi dan demosi ini pembinaan teman-teman. Jadi ketika ada karyawan misalkan satu bermasalah di absen, ya absennya terlambat terus. Nah, yang pertama adalah HRD memanggil karyawan tersebut untuk ditanyakan atau ditabayun. Jadi HRD kalau nanti teman-teman jadi SDM jangan galak-galak banget sama karyawan, dimusuhin sama karyawan. Ban mobilnya dikempesin loh ntar. Ya, jangan. Jadi gini, jadi bagaimana kita dekat sama karyawan. Jadi ketika ada karyawan terlambat terus, kalau karyawan misalkan bermasalah, misalkan katakan terlambat ya, atau targetnya nggak tercapai, dipanggil dulu. Dipanggil, ditanya kendalanya apa. Oh, ternyata kendalanya misalkan alamatnya atau tempat tinggalnya jauh. Nah, kita mutasi pekerjaannya. Jadi untuk pembinaan dimutasi dulu. Mutasi itu pemindahan jabatan atau pemindahan ruang kerjanya. Ya, jadi mutasi itu masih satu level. Kalau promosi naik level, kalau mutasi satu level. Tadinya di bagian ini pindah ke bagian ini. Kalau demosi turun levelnya. Nah, biasanya kalau karyawan bermasalah pertama dikasih SP dulu. Surat peringatan 1. Ya, surat peringatan 1 berumur 2 bulan. Kalau 2 bulan masih berulang, masuk lagi surat peringatan 2, SP2. Jangan langsung dipecat. Kalau masih berulang, muncul SP3. Nah, surat peringatan ini namanya surat cinta. Dari siapa? Dari manajer. Kalau setelah diingatkan, setiap peringatan 1 ternyata dia sudah kembali lagi, berarti dia sudah gugur lagi nilainya, sudah kembali lagi. Ini namanya perhatian. Kalau sudah sampai SP1, SP2, SP3 masih nggak mempan, keluar namanya ST, surat teguran. Teguran 1, teguran 2, teguran 3. Ya, kalau surat teguran nggak mempan juga, dia demosi. Nah, setelah demosi ternyata bermasalah baru PHK. Kecuali karyawannya melakukan tindak kriminal, itu baru yang namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Jelas ya? Jadi sifatnya adalah pembinaan. Kesian lo di PHK, kan dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Nah kan gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin teman-teman harus arif ya, harus arif. Ketika ada karyawan yang bermasalah dipanggil dulu ya. Ditabayunkan dulu, ditanya dulu. Ya. Jangan langsung dikeluarin. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup jelas ya, AA. Jangan galak-galak ntar jadi direktur. Kalau galak-galak jadi direktur nggak ada yang betah jadi karyawan di situ. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, pembahasan promosi mutasi demosi nanti kita bahas di after UTS ya. Promosi itu caranya gimana, mutasi itu caranya gimana. Itu nanti ya. Sekarang baru kulit luarnya aja. Oke.
sebelum saya tutup, saya mau share sesuatu nih teman-teman tentang laporan Anda nih. Saya mau cross check dulu nih sama yang ada di sini. Oke, ini saya share. Oke, ini ada nilai-nilai saya. Nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti tolong yang merasa kawannya dekat atau merasa memang dia teman, tolong dikonfirmasi ya, ditegur ya. Nah, ini nilai-nilainya. Kelihatan ya? Saya besarkan dulu nih. Lihat, Pak. Oke. Ini saya langsung jelaskan ini yang udah kumpulkan. Nah, Dimas, Madonna nih yang pertemuan 1 belum diserahkan. Tuh ya. Yang nilai bukan saya loh, ini langsung dari admin Google-nya. Terus saya nggak tahu yang kenal sama Dini Coirunisa nih. Tolong kasih tahu ya. Ini dia belum sama sekali belum mengumpulkan tugas. Sudah. Ini sudah. Yang dikirim ulang belum saya koreksi ya. Nanti kita lihat lagi ya. Siapa lagi ya? Nah, Ildi Valentika. Ada Ildi? Ada, Pak. Ildi. Ini ya. Nilai saya sudah masuk ke kamu belum? Kok di sini tulisannya belum diserahkan? Oh, udah ya? Udah, Pak. Tadi barusan pas di WA nanya terus langsung ada nilainya. Sebetulnya sudah. Cuma di sininya tulisannya masih begini. Ildi, tuh lihat tuh. Masih tulisannya belum diserahkan kan ya? Kelihatan iya, ya? Pak. Tapi udah diserahin, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah kelihatan di kamu. Karena di saya ini masih belum nih. Aduh, jadi saya merasa berdosa sama Ildi. Aduh. Aminuddin, ini juga belum buat. Al Fauzi, nomor tugas 1, tugas 3 belum. Terus siapa lagi di bawah? Nita terlambat. Willy tugas kedua belum Willy ya. Nanti disusulkan Willy. Yeyen ini tugasnya jangan dikumpulkan di tugas ketiga ya. Jadi yang terlambat silakan diselesaikan, diserahkannya dipersesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Karena kalau dikumpulkan di tugas ketiga, nanti saya nilai di tugas 1-2-nya nggak ada datanya. Ya. Lalu Yopi sama sekali belum buat dan Jihan tugas pertamanya belum. Oke, ya itu sekedar evaluasi buat Anda bahwa keterlibatan Anda saya apresiasi ya. Saya apresiasi, tetap kita nilai ya. Sambil kita belajar. Oke, itu hari ini. Cukup sekian saya pikir ya. Sebelum saya tutup, terakhir siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau tanya siapa? Enggak, Pak. Gak ada ya? Cukup, baik, Pak. Kalau nggak ada. Cukup ya. Baik, kalau nggak ada terima kasih. Mudah-mudahan materinya bisa diterima. Dan sekali lagi ya, berlatihlah untuk mengetik ya, jangan copy paste kalau menyelesaikan tugas supaya ada yang nyangkut di kepalanya. Lalu buat teman-teman yang masih ingat ya, yang masih belum upload resume ya, upload resume, silakan diupload. Tujuan saya simple sederhana teman-teman, supaya Anda terbiasa melakukan presentasi ketika nanti ada sidang ya, ketika nanti ada sidang. Dan satu lagi, saya sedang membuat supaya Anda punya personal branding bagus. Ini satu slide terakhir teman-teman, sekedar tambahan. Ini mudah-mudahan terlihat ya, bahwa ketika nanti Anda lulus ya, Anda lulus nih gambarannya, Anda pasti akan bekerja ya. Bekerja seperti ini, apapun pekerjaan Anda, cuma saya kasih gambaran. Indonesia itu luas. Jangan cuma bekerja cuma di Lebak aja seperti itu, tapi yuk bekerjalah keluar ya, di seluruh Indonesia ya, supaya alumni Latansa ini terlihat banyak gitu mengabdi di luar atau challenge ke luar negeri. Jangan sampai malah butuh pekerjaan, jangan sampai. Nah, pertanyaannya,
Apa yang harus disiapkan supaya bisa bekerja maksimal di luar sana? Nah, apa coba yang harus disiapkan teman-teman? Ada yang tahu? Skill. Hah? Skill, Pak. Enggak. Skill mah udah punya semua. Satu, dua malah skillnya. Enggak cuma Itu satu mah ya. kaki, Pak. Skill kan? Mental. Gini teman-teman. Saya kasih tahu dulu ya. Nah, kalau nggak kerja, biasanya pilihannya ada yang ngajakin bisnis. Ya, yuk bisnis. Nah, pertanyaan sama, apa yang harus disiapkan dan apa yang dibutuhkan? Mau kerja atau yang mau bisnis? Yang dibutuhkan yang pertama adalah ini, teman-teman. Media sosial. Ya, makanya saya ajak teman-teman berpartisipasi di media sosial dengan sesuatu yang positif. Kenapa? Karena ke depannya manajer-manajer itu akan cari karyawan dari media sosial yang baik. Ya, media sosialnya dilihatin sama perusahaan. Bayangin kalau media sosial Anda isinya adalah cara mengajar Anda. Oh, itu bagus banget. Dan satu lagi yang dibutuhkan adalah personal branding. Nah, ketika teman-teman mengajar, membuat resume di media sosial, berarti saya sedang membuat teman-teman punya personal branding yang bagus. Jadi ketika nanti ngelamar kerja, pasti akan dicantumkan tuh personal brandingnya atau akan diseleksi personal brandingnya. Nah, dilihatnya dari mana? Dari media sosial teman-teman semua. Ya, itu tujuannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan untuk upload resume-resumenya. Karena sama aja teman-teman berlatih. Baik, itu dari saya. Ya, mudah-mudahan tercerahkan dan mudah-mudahan termotivasi untuk menjadi personal branding yang makin hari makin baik ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama semuanya. Sehat selalu. Bapak juga.